Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama mungkin untuk mempersingkat waktu, sebelumnya kami dari kelompok 6 mata kuliah Mekatronika kelas A di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait konsep digital to analog conversion atau konsep konversi data digital menjadi data analog. Boleh tolong di next. Sebelumnya, berikut adalah anggota kelompok kami, ada Brina Wahyu, kemudian ada Chandra Bagus, kemudian ada saya sendiri, David Olhak, ada Dava Rehan, dan terakhir ada Samuel Mawalid. Next. Nah, di sini ada beberapa bahasan. Yang pertama itu metode apa saja yang bisa digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital. Yang kedua adalah mengapa diperlukan pengubahan bentuknya. Yang ketiga adalah fitur pada digital input atau output pada Arduino. Yang keempat adalah metode konfigurasi digital input output pada Arduino. Dan yang terakhir adalah apakah seluruh digital input output pada Arduino memiliki fungsi yang sama. Next. Yang pertama akan kita bahas adalah metode yang akan digunakan atau beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengubah data digital menjadi data analog. Next. Nah, di sini ada beberapa metode. Mungkin akan dijelaskan beberapa metode. Metode yang pertama adalah sigma delta modulation atau modulasi sigma delta. Merupakan teknik yang digunakan untuk mengubah data digital dengan resolusi tinggi menjadi sinyal digital atau data digital dengan resolusi yang lebih rendah mendekati sinyal analog asli. Sinyal digital dengan resolusi rendah tersebut kemudian dapat dengan mudah digunakan untuk diubah menjadi bentuk analog menggunakan DAC atau Digital Analog Converter. Modulasi sigma delta sering digunakan dalam aplikasi konversi audio dan data di mana resolusi tinggi dan kebisingan rendah itu diperlukan. Metode kedua adalah Pulse Density Modulation atau disingkat PDM. Adalah teknik modulasi di mana kerapatan pulsa atau pulse density dalam sinyal digital divariasikan untuk mengkodekan informasi analognya. Dalam metode PDM ini, sinyal digital terdiri dari serangkaian pulsa di mana kerapatan pulsa mewakili amplitudo sinyal analog. PDM umum di PDM ini umum digunakan dalam aplikasi audio digital seperti pada mikrofon dan speaker. Next. Metode ketiga adalah dengan menggunakan DAC atau Digital Total Converter. Nah, DAC adalah perangkat elektronik berupa sirkuit terpadu atau integrated circuit yang didedikasikan untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog yang setara. Bekerja dengan mengambil input digital biner dan menghasilkan output analog yang sesuai. DAC dapat bervariasi dalam kompleksitas dan presisi tergantung pada aplikasinya, mulai dari jaringan resistor sederhana hingga desain yang sangat canggih menggunakan teknologi semikonduktor yang canggih. Metode terakhir adalah pulse width modulation atau PWM adalah teknik modulasi di mana lebar pulsa dalam sinyal digital divariasikan untuk mengkodekan informasi analog. Dalam metode PWM ini, sinyal digital beralih antara dua tingkat, biasanya tingkat tinggi dan rendah pada frekuensi yang tetap, dan lebar pulsa disesuaikan berdasarkan nilai analog yang diinginkan. PWM umumnya digunakan dalam aplikasi seperti kontrol motor, regulasi daya, dan sintesis audio. Next. Baik, untuk bagian selanjutnya, di sini kita akan membahas mengapa diperlukan pengubahan sinyal analog ke digital. Jadi, pengubahan sinyal analog ke digital itu sangat penting karena banyaknya aplikasi modern yang memerlukan data dalam bentuk digital. Nah, untuk proses oleh komputer dan perangkat elektronik lainnya. Jadi, beberapa alasan untuk pengubahannya yang pertama ada pemrosesan komputer. Jadi, komputer dan juga perangkat elektronik modern bekerja dengan representasi digital yang berarti mereka memahami dan memproses data dalam bentuk biner atau angka 0 dan juga 1. Oleh karena itu, sinyal analog yang berasal dari dunia nyata perlu diubah menjadi format digital agar dapat diproses oleh komputer. Yang kedua adalah untuk preservasi dan manipulasi data. Jadi dalam bentuk digital, data dapat dengan mudah disimpan, direplikasi dan juga dimanipulasi tanpa kehilangan kualitas atau mengalami degradasi. Nah, ini sangat penting dalam banyak aplikasi seperti pengolahan citra, rekaman, audio, dan juga pemrosesan sinyal. Next. Nah, kemudian selanjutnya kualitas dan juga konsistensi.
Jadi konversi analog ke digital ini seringkali memungkinkan untuk meningkatkan kualitas dan juga konsistensi dari sinyal. Misalnya dalam pemrosesan audio, sinyal suara analog dapat diubah menjadi format digital yang lebih tajam dan juga bebas gangguan atau noise. Yang selanjutnya adalah transportasi dan juga komunikasi. Nah, untuk data digital ini lebih mudah untuk ditransfer, disimpan, dan juga dikomunikasikan melalui berbagai media seperti kabel, jaringan nirkabel, dan juga internet. Nah, ini membuat lebih efisien dalam berbagai aplikasi, mulai dari telekomunikasi hingga penyiaran. Next. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk analisis dan juga pemantauan. Jadi, dalam banyak kasus, data yang dihasilkan oleh perangkat analog perlu dianalisis atau dimonitor secara real time. Jadi, dengan mengonversi data analog menjadi format digital, kita dapat menggunakan berbagai algoritma dan teknik analisis data untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Nah, dengan demikian, pengubahan analog ke digital ini menjadi suatu yang esensial dalam dunia modern yang didorong oleh teknologi informasi dan juga komunikasi. Itu memungkinkan kita untuk memanfaatkan potensi penuh dari data yang kita hasilkan dan juga memperluas kemampuan komputasi dan juga komunikasi. Next. Di sini lanjut untuk pembahasannya yaitu fitur pada digital input atau output pada Arduino. Di sini pada Arduino, pin digital input atau output atau I/O memiliki beberapa fitur dan fungsionalitas penting yang memungkinkan Arduino untuk berinteraksi dengan berbagai perangkat elektronik lainnya, seperti sensor motor, lampu LED, dan banyak lagi. Berikut ini ada beberapa fitur utama dari pin digital I/O pada Arduino. Yang pertama yaitu metode input dan output. Di sini yang pertama yaitu metode input mode. Dalam mode input, pin digunakan untuk membaca status dari electrical device, misalnya sensor cahaya atau tombol. Ketika pin diatur sebagai input, Arduino membaca nilai tegangan pada pin tersebut. Biasanya 0 volt atau low atau 5 volt high. Dan lanjutnya yaitu output mode. Dalam mode output, pin dapat mengirimkan tegangan biasanya 0 volt atau 5 volt untuk mengontrol berbagai aktuator sebagai motor atau LED. Yang kedua yaitu pin mode. Fungsi pin mode digunakan untuk mengatur pin sebagai input atau output. Mode diatur sebagai input, output, input, put up. Next. Lanjut yang ketiga yaitu digital digital read atau pin dan digital read pin view. Di sini digital read atau pin digunakan untuk membaca keadaan pin digital ketika diatur sebagai input. Fungsi ini mengambilkan high jika tegangan pin adalah mendekati VCC, biasanya 5 volt, dan low jika mendekati GND atau 0 volt. Yang digital word atau pin view digunakan untuk mengatur pin digital sebagai high atau low ketika diatur sebagai output. Atau view bisa high atau low. Lanjut yang keempat yaitu internal pull up resistor. Di sini ketika menggunakan pin dalam mode input pull up, Arduino mengaktifkan resistor pull up internal yang menarik pin ketegangan positif, biasanya 5 volt. Hal ini sangat berguna ketika membaca input dari komponen seperti tombol tanpa memerlukan resistor eksternal. Next. Yang kelima yaitu interruption atau interpol. Di sini yaitu Arduino juga mendukung interpol pada pin tertentu. Interpol sendiri yaitu adalah sebuah fitur yang memungkinkan sebuah event eksternal untuk memicu eksekusi sepotong kode tertentu, menginterupsi apapun yang sedang diproses oleh mikrokontroler. Ini sangat berguna untuk membaca input yang memerlukan respon cepat seperti exploder atau untuk menangani event
yang waktu sensitif. Yang keenam atau yang terakhir yaitu the bounce. Saat bekerja dengan input digital seperti tombol, pin digital sering mengalami bouncing. The bounce adalah teknik untuk menghilangkan pembacaan berulang yang salah dari pin yang disebabkan oleh fluktuasi cepat antara tingkat tinggi dan rendah. The bounce adalah biasanya diimplementasikan dalam software. Next. Untuk selanjutnya itu adalah metode konfigurasi digital input atau digital output pada Arduino Uno. Untuk konfigurasi digital input atau output, di sini semua pin pada Arduino, baik pin digital maupun pin analog, dapat digunakan sebagai pin digital. Digital berarti sinyal yang dikirimkan atau diterima bernilai 1 atau 0, on atau off, high atau low, tidak ada atau tidak ada sinyal. Berbeda dengan sinyal analog di mana nilainya itu bersifat kontinu, yaitu nilai antara 1 dan 0 dipertimbangkan. Pin digital berarti pin dapat menerima atau mengirim sinyal digital. Secara umum, pin pada Arduino dapat dikonfigurasi dalam dua mode, yaitu mode input dan juga mode output. Di mana mode input berarti menggeser pin agar dapat digunakan untuk menerima masukan sinyal, sedangkan untuk mode output berarti menggeser pin agar dapat mengirimkan sinyal. Untuk konfigurasinya itu ada 3, set mode pin dan setup, dan juga eh, digital read dan juga digital write. Untuk set mode pin ini adalah untuk mengeset mode pin kita gunakan fungsi pin mode dalam kurung. Fungsi ini biasanya dipanggil di dalam fungsi setup. Pada Arduino itu kan ada dua fungsi, setup dan juga loop. Ini dipanggil di fungsi yang setup. Fungsi ini memerlukan dua parameter, yaitu nomor pin dan juga mode, di mana parameter parameter pertama diisi nomor pin dan juga parameter kedua diisi konstanta input atau konstanta output dengan mode yang ingin digunakan. Ini untuk contohnya itu yang di kanan ini ada bisa menggunakan pin mode itu 2 dan 13 itu nomor pin di Arduino, dan juga input dan output itu sesuai mode yang ingin digunakan. Misalkan pin 2 ingin jadi input, ditulis input, pin 13 diinginkan jadi output, maka ditulis juga output. Atau bisa menggunakan konstanta lainnya, bisa didefinisikan pada sebelum setup, di mana misal pin 2 dirubah menjadi pin button. Ini misalkan kalau misal ini rangkaian eh, input itu dari tombol dan juga outputnya itu LED menyala. Terus juga pin LED eh, didefinisikan di pin 13. Maka pada pin mode itu ditulis pin button dan juga pin LED, bukan angkanya, bukan nomor pinnya. Terus ada juga digital read dan juga digital write. Di sini digital read digunakan untuk membaca nilai dari pin digital pada papan Arduino. Ini berarti dapat membaca apakah ada tegangan 5 volt atau tidak, itu 0 volt pada pin tersebut. Terus ada juga fungsi digital write di mana digunakan untuk mengatur nilai pada pin digital pada papan Arduino. Ini dimungkinkan untuk mengontrol apakah ada tegangan atau tidak pada pin tersebut. Ini untuk contohnya, misalnya ini lanjut seperti yang tadi bahwa ini rangkaian menyalakan LED dengan tombol. Di sini pada digital read didefinisikan bahwa itu eh, misal tekan tombolnya itu bersifat high atau low. Kalau misal high, maka ini fungsi digital read, maka dia LED bisa menyala. Di sini untuk codingan di samping ini dia ada delay, di mana delaynya itu 1 detik atau 1000 milisecond, di mana kalau misal nilai button atau misal tombolnya itu bernilai high, maka dia akan LED berkedip 1 detik. Dengan berkedip 1 detik
1 detik terus mati 1 detik ini gitu. Terus untuk else-nya fungsi else ini di mana kalau misal di digital read pada tombol tersebut low atau mati atau tidak ada tegangan, maka dia akan sistemnya akan mati. Lalu untuk yang terakhir, apakah seluruh digital input atau output dari Arduino Uno itu berfungsi sama persis? Next. Nah, secara prinsip itu semua pin input atau output dari digital Arduino Uno mempunyai fungsi yang sama, yaitu dapat digunakan untuk membaca input atau mengirimkan output digital. Namun ada beberapa pin yang memiliki fungsi tambahan atau karakteristik khusus, misalnya beberapa pin memiliki kemampuan PWM, pulse width modulation, yang berguna untuk mengontrol kecepatan motor atau intensitas lampu LED. Selain itu, beberapa pin juga memiliki fungsi khusus, seperti interrupt atau komunikasi serial. Next. Baik, untuk presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.